Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali saya Lala dapat berjumpa dengan Anda dalam Warta Sepekan minggu ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di GBI Porong. Gembala Diaken serta seluruh Jemaat GBI Porong mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Susi pada tanggal 9 September. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Info sepekan minggu ini. Doa puasa umum akan diadakan setiap hari Rabu di rumah di tempat kerja masing-masing. Sore harinya akan dilanjutkan dengan ibadah permata pada pukul 6:30 malam secara online melalui aplikasi Google Meet. Ibadah kaum pria dan kaum wanita akan diadakan setiap hari Kamis pada pukul 6:30 malam secara online melalui aplikasi Google Meet. Ibadah doa fajar akan diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 5 pagi secara online melalui YouTube channel GBI Porong. Bagi kalian generasi zaman now, hadirlah pada Youth Community yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 18.15 di Gedung Sarana Ibadah Pusdik Sabara Porong. Ibadah sekolah minggu akan diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi secara online. Hari Minggu kita akan bertemu lagi dalam ibadah raya pada pukul 4 sore di Gedung Sarana Ibadah Pusdik Sabara Porong. Jemaat Tuhan, itulah info sepekan yang dapat saya sampaikan. Pastikan Anda hadir lebih awal dan setiap ibadah yang diadakan. Saya Lala pamit, sampai berjumpa dalam Warta Sepekan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Senang sekali sore hari ini kita boleh kembali bertemu dalam ibadah pada Minggu sore. Kiranya semua jemaat GBI Porong dalam kondisi yang sehat. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah sore hari ini, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari yang indah ini. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap hati kami, jemaat-Mu Tuhan, untuk datang kepadamu, menyembah-Mu Tuhan, memuji, menaikkan rasa syukur kami kepadamu, karena Engkau Allah yang senantiasa baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah kami sore hari ini Tuhan. Engkau mengurapi kami semua Tuhan, jemaat GBI Porong. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin ibadah sore hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan yang ambil bagian pelayanan pada sore hari ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, pelayanan sore hari ini boleh menyenangkan Engkau ya Bapa, dan memberkati jemaat yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun ibadah kami laksanakan secara online Tuhan, tapi kiranya Tuhan tidak mengurangi sukacita kami, semangat kami Tuhan, untuk kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah sore hari ini. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita sembah Dia, kita satukan hati memuji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku, ku perlu Yesus. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku, ya Allah.
tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau. Ku perlu Kau dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama memuji Tuhan, naikkan syukur di hadapan Tuhan sore hari ini. Kami sembah Engkau Tuhan, kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang layak, Kau yang layak kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah yang mengasihi kami, Kau Allah yang mengasihi hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang selalu menuntun hidup kami. Haleluya, haleluya. Oh Yesus kami sembah, Yesus kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji nama-Mu, agung mulia Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Di setiap nafas kami Tuhan. Di setiap langkah hidup kami. Bahkan di segala musim hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau ya Bapa.
Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. 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 Di setiap nafas ku perlu Kau, di setiap langkah ku perlu Kau, di kering dan hujan ku perlu Kau, Yesus Kau yang ku perlu. Mari semua jemaat Tuhan naikkan pujian ini dengan semangat. Nafas ku perlu Kau, di setiap langkah, di setiap langkah ku perlu Kau, di kering dan hujan ku perlu Kau, Yesus Kau yang ku perlu. Sekali lagi pujikan dengan semangat. Di setiap nafas ku perlu Kau, di setiap langkah ku perlu Kau, di kering dan hujan ku perlu Kau, Yesus Kau yang ku perlu, Yesus Kau yang ku perlu, Yesus Kau yang ku perlu. Sekali lagi, Yesus Kau yang ku perlu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati kita sore hari ini. Sebentar kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Haleluya Yesus. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya dari-Mu. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga. Yang berharap kepadamu, takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh kasih dan anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua juga karena pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu dan juga untuk dengarkan firman-Mu. Mari Bapa, Engkau mengurapi hamba yang akan sampaikan firman maupun mereka yang mendengar. Supaya dari pemberitaan firman-Mu Tuhan, kami mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk menumbuhkan iman kami menjadi dewasa di dalam Kristus Yesus. Berbicaralah kepada kami sekalian, kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya akan sampaikan sebuah tema, tergerak oleh belas kasihan. Tergerak oleh belas kasihan. Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa arti belas kasihan itu? Belas kasihan adalah perasaan hati yang iba atau ikut sedih melihat penderitaan orang lain, melihat orang menderita sengsara. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Dan ia melihat, memperhatikan orang banyak itu. Mereka lelah, terlantar, menderita bagaikan domba yang tak bergembala. Itulah juga yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Pada zaman yang sudah modern seperti ini, justru sering timbul berbagai macam masalah yang serius yang mengakibatkan kepanikan dan berbagai macam penderitaan. Contohnya, pada tanggal 15 Agustus yang lalu, terjadi pengambil alihan kekuasaan pemerintahan di Afghanistan oleh kelompok Taliban. Mereka berambisi, mereka haus akan kekuasaan, tidak lagi memperhatikan, tidak lagi menghiraukan nasib warga negara Afghanistan dan penduduk dunia yang tinggal di sana. Bahkan karena pengambil alihan kekuasaan itu, banyak nyawa melayang, baik dari masyarakat sipil maupun dari kalangan pemerintahan. Bukan cuma itu, pada hari-hari berikutnya, bagaimana paniknya masyarakat Afghanistan pada waktu itu. Sehingga para ibu dengan berat hati, namun mereka harus melakukan seperti itu. Menyerahkan anak-anak yang masih kecil itu kepada tentara Amerika yang mengevakuasi para pengungsi. Bayi-bayi, balita tersebut harus berpisah dengan ibunya. Seperti itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari-hari seperti itu bagaimana masyarakat begitu panik. Masyarakat membutuhkan makanan untuk mengisi perut mereka. Terjadi bencana kelaparan sehingga pada waktu itu orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan, orang-orang yang tamak, berusaha mengeruk keuntungan yang tidak manusiawi, menjual sebotol air mineral dengan harga Rp580.000. Padahal di sini sebotol air mineral yang 1,8 liter itu hanya sekitar Rp5.000-6.000. Namun di sana dijual dengan Rp580.000. Dan nasi bungkus juga
melonjak begitu tinggi harganya, tidak masuk di akal kita. Satu bungkus nasi seharga Rp1.400.000. Ini adalah ulah manusia yang tamak, manusia yang tidak punya belas kasihan kepada sesamanya yang sedang menderita. Dalam situasi yang sulit dan mencekam seperti ini, masih banyak orang yang menari di atas kesusahan orang lain. Di manakah rasa peri kemanusiaan mereka? Di manakah belas kasihan mereka? Hati mereka tidak peka, mata mereka sudah buta, hatinya sudah menebal. Namun demikian, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus tidaklah demikian. Ketika ia melihat orang banyak yang lelah, yang terlantar, yang menderita seperti domba yang tak bergembala itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Satu teladan yang indah yang Yesus sendiri berikan, yang Yesus sendiri ajarkan bukan hanya kepada para muridnya, tetapi kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus, supaya memiliki hati yang berbelas kasihan kepada sesama manusia yang ada di sekitar kita. Mari kita meneladani Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar apa ciri orang yang memiliki hati yang berbelas kasihan. Yang pertama, orang yang punya hati berbelas kasihan, ia tidak tamak. Tidak tamak. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam situasi yang darurat emergensi, kerap kali manusia itu fokusnya hanya kepada dirinya sendiri. Tetapi tidak ada ruang dalam hatinya untuk memperhatikan orang lain, untuk mengulurkan tangan, menolong orang lain, untuk berbelas kasihan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pandemi COVID-19 yang terjadi berkepanjangan ini membuat banyak orang menderita, khususnya mereka yang terpapar virus corona. Dalam keadaan yang kritis, sebenarnya mereka membutuhkan pengobatan yang serius. Tetapi bagaimana mereka bisa mendapatkan obat kalau harga obat di pasaran begitu tinggi dan tidak masuk di akal? Contoh yang paling mudah, kalau orang sudah mengalami peradangan pada paru-parunya, sehingga mereka harus disuntik dengan obat yang namanya Actemra. Harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah Rp5.600.000 sekali suntik. Tetapi di pasaran oleh oknum-oknum tertentu dijual dengan harga berlipat kali ganda dari harga eceran tertinggi. Ada yang jual Rp12.500.000,
ada yang jual 45 juta rupiah. Bahkan teman anak saya, mamanya yang terpapar virus corona, mengalami peradangan yang begitu hebat dan harus disuntik dengan Actemra. Ia harus membeli obat itu dengan harga 175 juta rupiah. Masih ada orang yang berusaha mengeruk keuntungan dari orang-orang yang menderita. Di mana belas kasihan mereka? Di mana rasa peri kemanusiaan mereka? Selain itu kita juga sering mendengar di tayangan televisi, membaca di surat kabar, terjadi korupsi dari pengadaan sembako yang akan didistribusikan kepada keluarga-keluarga prasejahtera. Bagaimana mereka mengambil keuntungan dari pengadaan sembako itu, mengkorupsi hal tersebut. Juga dana bantuan langsung tunai yang setiap keluarga dijatah 600.000 rupiah, namun sampai pada yang bersangkutan hanya 450.000 rupiah, kadang ada yang 400.000 rupiah. Dana yang semestinya diperuntukkan kepada rakyat miskin disunat begitu rupa demi mengeruk kekayaan, demi mengeruk uang sebanyak mungkin dari situasi yang darurat seperti itu. Tidak selayaknya lah hal tersebut terjadi. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ciri yang kedua dari orang yang punya hati berbelas kasihan adalah punya empati. Apa itu empati? Empati adalah memposisikan diri kita pada posisi orang lain. Kalau orang lain susah, kita turut merasa susah. Kalau orang lain menderita, kita turut merasakan penderitaannya. Itulah yang disebut dengan empati. Mari kita baca Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus adalah imam besar agung kita. Dia bisa turut merasakan kelemahan kita. Dia bisa turut merasakan kesusahan kita. Dia bisa turut merasakan penderitaan kita. Dia punya rasa empati yang begitu tinggi. Dalam perjalanan pelayanannya, pada saat Yesus hendak masuk di kota Yeriko, dia berjumpa dengan seorang yang buta. Mari kita baca dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 35 sampai dengan 43. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Pada waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti, menyuruh membawa orang itu kepadanya, dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Pada saat Yesus sudah masuk di kota Yeriko, seorang yang buta berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Para muridnya yang berjalan mendahului Yesus itu berusaha membungkam si orang buta ini.
Diam, jangan berteriak, jangan mengganggu perjalanan kami. Ini adalah sebuah cermin bahwa murid-muridnya pada waktu itu tidak peka melihat orang lain yang menderita, tidak punya empati, tidak punya belas kasihan. Pada peristiwa ini, Yesus hendak mengajarkan bagaimana harus memiliki empati. Karena itu, Yesus berhenti menyuruh murid-muridnya memanggil orang buta itu. Dan singkat cerita, pada akhirnya Yesus menyembuhkan, menyelamatkan orang buta itu. Inilah sebuah pelajaran yang berharga bagi para murid, termasuk bagi para kita sekalian. Kalau kita acuh tak acuh kepada keadaan di sekitar kita, kalau kita tidak peka terhadap penderitaan, kesusahan, dan masalah orang lain, maka Yesus mengajar kepada kita supaya kita punya empati, punya hati yang berbelas kasihan kepada orang lain. Paling tidak kita boleh menyatakan sentuhan-sentuhan kasih kepada mereka sekalian. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ciri orang yang punya hati berbelas kasihan adalah tidak pasif. Dia tidak berdiam diri, namun segera bertindak. Pada saat orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus dari pagi sampai petang, karena mendengar bagaimana Yesus mengajar mereka, maka pada saat itu mereka dari pagi sampai petang itu perutnya belum terisi sehingga terasa lapar. Maka mau tidak mau kelompok Yesus itu harus memberi mereka makan. Dalam Matius pasal 14 ayat 14 sampai dengan 16 dikatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya, hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Sekali lagi murid-muridnya berusaha menghindar dari tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan perut orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka katakan, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus menegur mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Artinya kamu harus punya kepekaan, kamu harus punya hati yang berbelas kasihan, rasa empati untuk bisa memenuhi kebutuhan perut mereka. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Itulah sebuah teladan yang indah yang Yesus berikan kepada para muridnya, termasuk kepada kita sekalian, supaya kita bisa memiliki hati yang berbelas kasihan. Tidak pasif, tidak cuek, tidak acuh tak acuh terhadap keadaan di sekitar kita. Seringkali kita punya rasa kasihan, namun hanya sebatas di hati saja. Namun di sini yang diperlukan bukan sekedar rasa kasihan, tapi what next? Apa tindakan kita selanjutnya? Apa langkah kita? Maka kita tidak boleh pasif. Kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus bergerak. Karena itu dalam pembacaan ayat yang di awal khotbah saya tadi, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Artinya ada belas kasihan di hati Yesus, namun itu membuat Yesus bergerak, bertindak, melakukan sesuatu untuk menolong orang lain.
Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dari mana kita bisa memperoleh hati yang berbelas kasihan itu? Kita rindu supaya hati kita dipenuhi dengan belas kasihan. Kita rindu supaya kita peka, kita berempati kepada orang lain. Dari mana itu kita peroleh? Tidak lain, sumbernya adalah dari Allah. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Allah itu adalah Allah yang penuh belas kasihan. Sumber belas kasihan itu, sumber kasih itu, mari kita buka hati kita sebagai bejana yang kosong, kita bawa supaya Tuhan mengisinya dengan kasih agape, kasih ilahi, kasih yang mau mengulurkan tangan bagi orang lain yang membutuhkannya. Sebagai ayat yang terakhir, kita baca Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita adalah orang-orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan. Mari kita memiliki hati yang penuh belas kasihan. Ada kemurahan, ada kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Dunia sedang menanti kasih yang kita nyatakan kepada mereka. Bukan hanya dengan perkataan, tapi ada tindakan nyata. Ada sentuhan-sentuhan kasih. Ada uluran tangan yang menolong mereka sekalian. Dengan demikian mereka melihat kasih Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya firman yang sederhana yang saya sampaikan ini boleh menyentakkan kita dari tidur kita. Boleh membangunkan kita dari kelelapan kita. Dan kita mau bertindak. Kita mau menyatakan kasih, memberikan sentuhan kasih kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Khususnya dalam situasi yang serba sulit hari-hari ini. Mari kita tidak hanya berfokus kepada kepentingan diri pribadi, keluarga atau kelompok kita saja. Tapi mari kita memperhatikan orang lain yang sedang menantikan uluran tangan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekeliling.
rencanamu. Berikanku hatimu, berikanku hatimu, berikanku hatimu. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang Kau berikan kepada kami semua. Kami rindu memiliki hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan, sehingga kami boleh memperhatikan orang yang ada di sekitar kami. Kami boleh menyatakan kasih-Mu kepada orang lain yang ada di sekitar kami, supaya lewat itu semua mereka boleh melihat Kristus hidup di dalam hidup kami dan boleh mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kasih yang ada dalam kehidupan kami terus-menerus Engkau perbaharui, terus-menerus bertumbuh, sehingga kasih itu boleh kami terapkan, boleh kami aplikasikan, boleh kami nyatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu semua yang mendengar firman-Mu, hatinya dipenuhi dengan belas kasihan seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau memberkati mereka sekalian yang mendengarkan firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan semua jemaat ke dalam kasih dan pemeliharaan-Mu, biar mereka terlindung, terhindar dari sakit penyakit, khususnya dari virus corona, sehingga mereka tetap dalam keadaan sehat walafiat, hingga aktivitas mereka, pengiringan mereka kepadamu, pelayanan mereka kepadamu tidak terkendala ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati rumah tangga mereka, Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau memberkati usaha dan pekerjaan mereka sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Mari kita buka hati kita kedangkan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang turunlah rahmat berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih anugerah yang begitu besar dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa urapan dari Roh Kudus turun atas kita sekalian mulai sore hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sambut berkatnya dengan berkata amin. Tuhan memberkati kita sekalian.